Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak menuturkan pihaknya sedang menelusuri dugaan korupsi yang dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Irjen Panca berujar pihaknya memproses dan berkomunikasi dengan PPATK, KPK, dan Mabes Polri. Kapolda mengatakan ada 4 dosa AKBP Akhirudin Hasibuan yang saat ini tengah ditangani Polda Sumut. Sampai saat ini pun Polda Sumut sedang bekerja sama dengan PPATK, KPK, dan Mabes Polri untuk menjerat AKBP Akhirudin atau yang karib disapa Udin tersebut. Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sesuai pihaknya menerima pengakuan dan bukti dari Akhirudin yang menerima setoran dari gudang BBM ilegal tak jauh dari rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Medan, Helvetia. Kini Polda Sumut tengah menangani 4 dosa yang dilakukan AKBP Akhirudin Hasibuan. Adapun diantaranya terkait pelanggaran kode etik profesi Polri, penganiayaan, dugaan kepemilikan gudang BBM ilegal, dan gratifikasi dari gudang solar ilegal. Nantinya, setelah dugaan keterlibatan dan kepemilikan gudang BBM ilegal, maka akan berlanjut ke Undang-Undang Tindak Pencucian Uang. Dalam rentang waktu 5 tahun belakangan, AKBP Akhirudin berulang kali melakukan pelanggaran disiplin hingga pelanggaran kode etik. Putusan terberat diterima mantan Kabag Binops Polda Sumut dipecat dari Korps Bayangkara. Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak menyatakan hasil sidang kode etik profesi AKBP Akhirudin dituntut dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini karena ia terbukti bersalah sebagai anggota Polri aktif berpangkat AKBP yang membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di hadapannya. Selain itu, ia juga memerintahkan orang lain untuk mengancam atau menodongkan diduga senjata api kepada korban dan rekan-rekannya. Panca menjelaskan AKBP Akhirudin melanggar 3 kode etik profesi Polri, pasal 5, 8, 12, 13 dari Perpol nomor 7 tahun 2022. Maka dengan pertimbangan ini, AKBP Akhirudin pun dipecat. Meski diputuskan untuk dipecat, Polda Sumut memberikan waktu 14 hari kepada AKBP Akhirudin untuk melakukan banding. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses memfaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak mau proses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.